karena saya udahlah nekat aja hajar. Akhirnya saya bikin akun Twitter, banyak followersnya, ya saya buka jasa iklan. Ya, jadi mulai dari iklanin produk saya sendiri sampai iklanin produk teman-teman saya juga saya tawarin. Pada saat itu dari Twitter saya bisa dapat penghasilan kurang lebih 20 sampai 30 juta per bulannya. Ya karena saya terima iklan, saya bisa bikin trending topik juga dan lain-lain gitu. Akhirnya bisnis Twitter saya pun gagal ya karena pada saat itu Twitter lagi menurun sekali, dan akhirnya saya berlanjut dari yang tadi masih jualan aksesoris HP, saya juga terus fokusin. Saya mulai beli akun Instagram satu ya, waktu itu saya beli sekitar 105 juta rupiah, dimana pada saat itu saya punya penghasilan kurang lebih 30 juta per bulan dari Instagram itu ya. Pada saat itu orang beriklan ke saya kurang lebih sekitar 800.000 sampai 1 juta untuk satu kali postingnya, dan itu saya terima 1 sampai 2 iklan satu harinya, dan itu saya bayar gaji karyawan saat 2 orang, kurang lebih 2 orang ya. Saya bayar gaji karyawan, dapatnya kurang lebih sekitar 30 juta. Kenapa saya beli akun Instagram? Karena pada saat itu Twitter saya udah ngerti cara mainnya, akhirnya saya masuk ke Instagram gitu. Abis dari Instagram, saya masih terus lanjutin jualan aksesoris HP saya ya, sampai di titik dimana di 2016 ini saya bisa punya aset sekitar 1 miliar. Itu mulai dari uang cash ya, terus uang yang ada di modal barang ya, saya juga sewa kantor juga. Intinya sih apa yang saya lakukan ini bukanlah hal yang mustahil ya, yang teman-teman mungkin bayanginnya kok nggak mungkin lah bisa dari 3 juta sampai 1 miliar. Ini hal yang mungkin saja terjadi, dan bukan berarti ketika saya jalan itu saya terus-terusan untung ya. Saya juga sempat gagal waktu jualan aksesoris HP. Ada orang yang bayarnya tempo ke saya iyain, tapi akhirnya uangnya dipakai untuk dia buat narkoba. Saya dapat info dari teman saya juga yang merupakan temannya dia, dan dari situ saya juga kehabisan uang kas ya. Terus saya mulai jualin barang saya lagi, jual rugi untuk dapetin uang kas untuk bisa beli perputaran barang. Tapi satu prinsip yang saya percaya adalah selama saya dapat pendapatan, saya nggak pernah mau menghabiskan uang tersebut untuk foya-foya. Jadi saya nggak beli mobil, saya nggak beli motor. Pokoknya saya hanya manfaatin motornya motor orang tua aja, mobilnya juga mobil orang tua. Jadi nggak ada saya manfaatin, dan saya di perusahaan itu saya digaji ya. Jadi saya menyisihkan uang 1 sampai 2 juta pada saat itu untuk gaji saya aja, dan itu juga saya juga nggak kemana-mana, paling hiburan saya cuma nonton bioskop. Jadi menurut saya hal ini sangat memungkinkan sekali bagi teman-teman yang mungkin juga pengen bisa gimana sih caranya dari 3 juta tuh jadi 1 miliar gitu. Nah, ada beberapa tips yang mau saya share kepada teman-teman semua. Yang pertama, pesan saya adalah teman-teman ketika mulai bisnis atau meningkatkan karir, gak boleh nyerah sama sekali. Apapun yang terjadi, teman-teman gak boleh nyerah. Pada saat itu kondisi saya sulit gitu. Saya harus berjuang sendiri, tidak punya mentor, gak punya guru. Saya ditipu karyawan juga sering pada saat itu, tapi saya nggak bakal nyerah. Apapun yang terjadi saya nggak nyerah ya. Nah, yang kedua yang selalu saya utamakan adalah kita harus sayang sama orang tua kita ya. Apapun yang terjadi, kalau kita sayang sama orang tua ya, kita juga punya nanti pasti akan dibalas juga ya, karena orang tua kita adalah mereka yang membesarkan kita dari kecil gitu. Kalau nggak sayang sama orang tua, nggak berbakti sama orang tua, belum tentu bisnisnya juga lancar, biasanya bermasalah juga gitu. Nah, yang ketiga yang saya lakukan adalah saya selalu berbagi ya, baik itu ilmu ataupun uang ya, ataupun materi. Jadi saya sangat aktif di organisasi keagamaan pada saat itu, dan saya juga sering berbagi makanan, mengadakan baksos ya, beli makanan atau kasih uang ke orang-orang yang di jalan yang membutuhkan. Itu kayak latihan ototnya saya aja ya. Kenapa? Karena dengan kita berbagi, kita akan mendapatkan lebih juga pada saat itu ya. Nah, yang ketiga yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman harus kurangi yang namanya gengsi. Ini juga yang paling penting. Ketika pendapatan saya naik, saya nggak berusaha untuk cicil motor, cicil mobil, cicil rumah ya. Tapi saya akan melakukan itu ketika saya benar-benar butuh. Dan pada saat itu karena saya masih berpikir untuk tinggal sama orang tua terus-terusan, ya udah saya fokus aja untuk berbisnis, dan saya hanya digaji di perusahaan saya sendiri. Perusahaan kecil itu dengan gaji 2 juta rupiah saja ya. Dan itu terus saya lakukan ya. Saya ngelihat teman-teman yang udah sukses, terus mereka beli ini beli itu, saya nggak mau dulu deh ya. Yang penting usaha saya bisa maju, aset saya makin berkembang, itu aja kunci utamanya. Nah, itu aja share dari saya ya. Kalau boleh cerita sedikit, akhirnya saya bisa
punya beberapa jenis usaha yang saya jalani dengan berbagai bidang, ya, dengan berbagai CV dan beberapa PT. Di usaha saya hanya dari modal 3 juta tanpa hutang sama sekali.